Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 16 Agustus. Tadi pagi sidang MPR Republik Indonesia di hadapan baik DPR, DPD, bahkan presiden dan lembaga tinggi negara yang lainnya. Besok insya Allah bangsa ini akan merayakan Dirgahayu Republik Indonesia pada usia ke-79 tahun dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Mimbar ini tidak ingin mengulas tentang kemerdekaan, tapi rasa-rasanya 79 tahun beban bangsa ini masih terlalu banyak. Kata merdeka masih menjadi kata sejarah. Ya, rakyat masih banyak menderita. Belum juga perkara-perkara di antara pemangku jabatan itu sendiri. Itulah sebabnya sebagai seorang mukmin, kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita bisa hanya menyembah kepada Allah semata. Itulah sebabnya sejak awal kita mengenal agama ini, kita dibuat semacam sebuah bingkai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Merdeka bukan berarti bebas, tapi merdeka saat kau menjadi hamba terbaik, abdi terbaik kepada ilahi Tuhan yang semesta alam. Secara pribadi khatib menyampaikan kemerdekaan itu harus kita bawa di dalam rumah, back to home. Sudahkah kemerdekaan itu ada di rumah kita? Karena sesungguhnya beban yang paling real itu adalah beban di dalam rumah tangga itu sendiri. Sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah, itulah beban yang paling nyata. Selama anak sakit, kita pasti tidak mungkin tidur. Selama anak kita ada bermasalah, apa itu di kepolisian, apa itu di pekerjaan, pasti kita tidak bisa tidur. Karena kitalah sang pemikul beban. Tapi apa makna hakikat kemerdekaan di rumah? Khatib pada kesempatan ini menyampaikan satu titik penting yang merupakan kampanye nasional pada saat ini. Apa itu? Jangan pernah kau marah ketika berada di rumah. Apa orang tua tidak boleh marah? Boleh. Tapi rasa-rasanya yang pantas marah ibunya aja. Jadilah Anda ayah, jika pulang ke rumah itu membuat anak merindukan, ayah pulang, alhamdulillah. Mereka merasa tenang ketika kita pulang. Kenapa? Sudah capek mereka dimarahin sama mahnya. Buatlah menjadi ayah yang ketika mereka telepon, ayah udah di mana ayah? Di jalan, cepat pulang ayah. Itu akan membuat kita terasa berarti bagi mereka. Kenapa? Karena kaidah dalam agama, kitalah sang pelindung keluarga.
Ingat password kita sebagai seorang kepala keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jika Anda berbuat dosa, anak tidak ditanya. Jika kita berbuat kesalahan, istri tidak ditanya. Tapi jika anak berbuat dosa, kamu pasti diminta pertanggungjawaban. Jika istri bermasalah, kamu akan tertunda masuk surga, akan diminta pertanggungjawaban. Itulah sebabnya gerakan nasional tanpa marah di rumah ini harus mulai. Betul di luar kita banyak masalah, di kantor, di jalan, di pasar, di ikhtiar kita yang lain. Jangan masalah itu kita bawa pulang ke rumah. Sudah cukup anak memikul beban-beban yang lain. Itulah sebabnya jamaah sekalian, kenapa ada hadis Nabi yang sangat pendek, tapi itu membuat kita harus ingat, jangan pernah marah di rumah. Apa itu? La taqdob. 3 kali Nabi ucapkan ini kepada seorang sahabat. La taqdob. Jangan kamu marah. La taqdob walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu pasti masuk surga. Jamaah sekalian, bukankah dalam Al-Quran Allah menyebutkan di antara orang yang punya perangai takwa adalah wal kadhiminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan mampu memaafkan kesalahan manusia. Aneh, dengan orang lain kita bisa menahan amarah, dengan orang lain kita bisa maafkan. Kenapa dengan anak sendiri malah jengkel, malah dongkol, marah, sewot, itu tersimpan? Jamaah sekalian, di Timur Tengah lagi viral sekarang. Seorang ibu ditinggal mati oleh suaminya, punya anak cuma 1. Sampai usia 20 tahun sang anak luar biasa, tidak terkendali, mulutnya kasar, suka nendang barang-barang di rumah, gak pernah sholat. Sampai sang bunda ini datang menghadap seorang syekh. Ya syekh, berikan aku nasihat. 20 tahun usia anakku, sejak ditinggal oleh bapaknya 10 tahun yang lalu. Dia tidak pernah sholat, mulutnya kasar kepadaku, sulit untuk dibangunkan subuh. Apa kata syekh? Wahai bunda, kenapa kau tak meminta kepada Tuhannya? Aku siang, malam, pagi, sore berdoa kepada Tuhanku agar anak aku mendapat hidayah. Kata syekh, perhatikan nasihat syekh ini. Boleh jadi saat kau berdoa kepada Tuhanmu, amarahmu belum pudar. Kau masih sewot dengan anakmu. Ingatlah hukum langit. Ridallah ala ridul walidain, wa suhtullah ala suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkahnya Allah ada pada murkah orang tua. Tak ada doa seorang bunda yang bisa Allah terima jika kau masih marah, jika kau masih dongkol, jika kau masih sewot, apalagi tersimpan di dalam dadamu. Doamu tidak mungkin diterima. Padahal kita tahu dalam redaksi hadis 3 doa yang pasti dikabul, selalu ada doa ibu pada anak masuk dalam kategori. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka, doa orang dalam safar, dan doa ibu pada anaknya. Doa imam yang adil, doa orang berpuasa sampai berbuka, doa ibu pada anaknya. Setiap 3 hadis tentang 3 doa dikabul, selalu ada 1 doa ibu pada anaknya. Kenapa tidak diijabah? Karena ketika kau berdoa, kau masih menyimpan amarah pada anakmu. Kata syekh, ucapkanlah kalimat berikut ini. Ya Rob, aku ridho pada anakku, aku maafkan dirinya ya Rob. Ketika malam itu dia menangis, dia maafkan semua kesalahan anaknya, terucap kata-kata ridho, maka dia tertidur. Jam 4 subuh, sang ibu kaget. Kenapa? Ada orang mandi di kamar mandi. Mereka cuma berdua. Gak mungkin anaknya, karena anaknya jam 10 baru bangun. Dengan pelan dia mengetuk pintu kamar mandi. Maaf, siapa ya? Tiba-tiba keluar suara dari kamar mandi. Aku bu, aku mandi.
Itulah suara yang paling santun pertama yang si ibu dengar. Gemetar, ya Rob, kau kabulkan doaku. Ketika anak itu keluar dari kamar mandi, sang anak berkata, Bu, aku mau ke masjid, Bu. Masya Allah, tersungkur. Dia bersujud, ya Rob, ya Rob, aku ridho padanya selamanya, ya Rob. Kiranya engkau ridho padanya selamanya. Masya Allah. Viral di Timur Tengah. Masya Allah. Inilah rahasia, Pak. Anak kita banyak masalah, Pak. Jodohnya, karirnya, pendidikannya banyak. Kalau kita marah nggak menyelesaikan masalah. Bantu dengan doa. Bantu dengan doa. Tapi sebelum kau berdoa, maafkan anakmu. Ridhoilah dengan anak-anakmu. Ya Rob, aku ridho padanya. Maafkan dirinya, ya Allah. Insya Allah semua jalan hidupnya akan mudah. Buatlah anak-anak kita ini meringankan beban kita. Dan tidak ada beban yang lebih berat kecuali beban yang harus kita tanggung jawabkan di yaumil akhir nanti. Khatib berpesan, ada ayat yang sebenarnya secara standar kita pasti hafal ayat ini. Akhir surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, jika kau baca surat ini sebelum kau tidur, pahalanya tidak bisa disamai oleh pahala ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, sekalipun mereka diberikan umur 1000 tahun. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ketika menyebut ini tahan. Wa'fu 'anna, maafkan kami. Sebut nama anakmu. Ya Allah, maafkan si kakak. Ya Allah, maafkan si kakak. Waghfir lana, ampuni kami, ampuni si kakak, ya Allah. Warhamna, kasihani kami, ya Allah, kasihani si kakak. Kau sebut nama anakmu. Insya Allah malam itu kau tidur dengan ridho kepadanya, maka langit, seluruh penduduk langit pasti ikut mendoakan putramu agar Allah pun ridho dengannya. Jika Allah sudah ridho, semua kemudahan pasti akan jatuh turun kepada anak-anak kita. Marilah terus memikul beban. Jangan pernah marah, karena marah tidak menyelesaikan masalah. Dia akan mencap ayah kasar, ayah tidak sayang, ayah tidak pernah punya perasaan. Jangan sampai itu terjadi. Apalagi kalau kita punya anak perempuan, dia akan membenci semua lelaki karena kita suka marah kepadanya. Mari jamaah sekalian, merdeka back to home, kembali ke rumah. Merdeka saat kau tidak dijajah oleh amarahmu, saat kau tidak dijajah dengan capekmu, saat kau tidak dijajah dengan beban-beban hidupmu. Kau pulang ke rumah, kau simpan semua lelahmu. Kau pulang ke rumah, kau simpan semua masalahmu. Kau ucapkan kata-kata yang membuat anak-anak merasa, Alhamdulillah, ayah pulang, ayah, aku mau ngomong, ayah. Dan itu akan membuat kita dianggap seorang ayah yang dapat menjadi tempat mereka bersandar, berlindung, dan mencari solusi atas semua masalah-masalah mereka. Fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita berdoa, bermohon pada Allah, apalagi putra putri kita, jika kuliahnya belum lulus, kita mohon Allah berikan kemudahan sehingga dia menuntaskan kuliahnya dengan baik. Jika dia belum dapat jodoh, kita mohon
diberikan jodoh yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Jamaah sekalian, ada satu ayat dalam surat Maryam, tepatnya Maryam ayat 59. Kata para ulama, inilah beban yang sesungguhnya. Kenapa Allah berfirman Maryam 59, fakhalafa min ba'dihim, akan datang setelah mereka khalfun adaa'us shalah, pengganti-pengganti, generasi-generasi yang mengabaikan salat, wattaba'us syahawat, dan ketika mereka mengabaikan salat pasti nurutin hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayyan, maka kehidupan mereka pasti dalam kesesatan. Hari ini kita menyaksikan berapa banyak kasus anak-anak kita. Terakhir seorang ayah, ya, seorang artis, dia mendampingi putrinya di Polda Metro Jaya. Dia jual malu, dia jual harga dirinya, dia keluar tampil, dia sembunyikan wajah anaknya. Anaknya 19 tahun terlibat video asusila, dan polisi memastikan anaknya sedang mengaku bahwa dialah pemeran wanita. Nggak kebayang kita, kalau kita ayahnya, bagaimana kita meletakkan hari. Tapi dengan tegar dia hadapi wartawan, dia hadapi semua. Jamaah sekalian, kalau anak antum, anak kita, jika azan dia tidak bergegas, periksa HP-nya, hampir pasti ada video porno. Karena rumus Quran, adaa'us shalah ittaba'us syahawat. Kalau orang mengabaikan sholat bukan meninggalkan sholat, tapi sering dia mengabaikan sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu bukan sekedar lalai dari sholatnya. Standar sahun yang paling minim, kata Imam Ibnu Katsir, alladzina yata'akharuna biwaqti sholat, orang-orang yang sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat. Kalau sholat, waktu sholat tidak dia jaga dengan baik, hampir pasti dia tercebur dalam syahwat. Jamaah sekalian, antum tidak akan ditanya anak antum sarjana apa tidak, matematikanya 9 apa 10 tidak, bahasa Inggrisnya bagus apa tidak. Tapi anak antum akan ditanya, dan antum akan ditanya jika sholatnya bermasalah. Inna awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kamu dihisab di hari kiamat perkara sholat. Dan sholat ini menjadi amal utama, terutama as-sholatu ala waktiha. Ayu amalin afdal. Begitulah pertanyaan Abdullah ibnu Mas'ud, amal apa yang paling utama? Jawab Rasulullah, as-sholatu ala waktiha. Sholatlah kamu pada waktunya. Mari Pak, kalau Jumat aja sebelum azan kita sudah di masjid, mari kita buat keluarga kita selalu berorientasi dengan waktu sholat. Ihfazillaha yahfizka. Kalau kau jaga Allah, jaga waktu-waktunya, Allah pasti menjaga anak-anakmu. Kita coba pancing pulang ke rumah, habis maghrib jam 7 kurang 5, nah panggil mama, kita makan di luar. Kalau dia menjawab, ayah bentar lagi isya, nanti kalau kita makan malam, sholat isyanya di mana? Allah. Jika anakmu sudah bisa menjawab seperti itu, besok kau wafat, kau tidak perlu khawatir. Kenapa? Allah yang menjaganya, karena dia menjaga waktu-waktu Allah. Hafidhu ala salawat was salawatil wusta. Peliharalah waktu-waktu sholat, terutama sholat-sholat wusta, sholat subuh, sholat asar. Tapi hari ini fakta menunjukkan anak-anak kita banyak lalai di sholat isya. Mari jamaah sekalian, merdeka ketika kau tidak mudah marah, merdeka ketika anakmu dia tahu bersujud kepada Tuhannya. Karena cuma dengan itu pasti dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر المستضعفين في فلسطين اللهم ya Allah la tada lana dzamban illa ghafarta. Jangan kau biarkan kami masih punya dosa ya Allah, kecuali engkau ampuni dosa kami ya Allah, termasuk dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni jika dia masih lalai dari waktu sholatnya ya Allah. Ampuni jika mulutnya masih kasar sama ibunya ya Allah. Ampuni kadang dia berantem dengan ibunya ya Allah. Jika dia belum punya jodoh, berikan jodoh terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Jika belum tuntas kuliah atau pendidikannya, mudahkan ya Allah, semangati ya Allah, agar dia menyelesaikan dengan baik pendidikannya. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Hanya Engkau yang mendengarkan doa-doa kami, hanya Engkau yang mengabulkan permintaan kami. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.